Masih tekon diki, dari mana ini? Ini Pak, saya kemalaman dari Bromo, tapi nggak nyampe Bromo, jadi saya pulang lagi. Ini lewat Alas Ranupani. Loh, kok sampean berani? Warga sini aja belum tentu berani lewat situ. Iya. Sampai warga yang di situ tuh nggak jauh bang dari gua Alas itu, ada warung makan itu, sampai dia bilang kok masnya berani. Pakai motor metik lagi gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor di mana dia tersesat di Alas Ranupani. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Kisodo. Ki, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik, Pak Jamal. Oke, Kisodo, ini dari namanya aja ini udah terlihat seperti bisa dibilang dukun. Oh iya, kok tahu ya saya dukun? Kita udah ngobrol. Udah ngobrol. Seorang dukun tersesat di alas. Ya. Kok bisa? Itulah, kita kembali lagi pada, ya kita manusia, bukan siapa-siapa. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, yang kita bisa harapkan adalah bantuan, yaitu doa. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan bisa diselamatkan dalam cobaan tersebut gitu. Jadi, walaupun seorang dukun ya, kan ada ini ya, ada jalur-jalurnya ya, yang kita tidak bisa merasa diri kita hebat gitu di segala hal, karena kekuasaan yang terbesar hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kisodo ini tuh adalah seorang dukun yang berbeda nih dari yang kita tahu. Kita panggilnya Udin aja lah ya. Betul. Beda ya, pokoknya beda. Karena di sini Kisodo ini ternyata biarpun seorang dukun, dia mendukung pesulap merah nih. Betul sekali. Dan untuk penjelasannya nanti kenapa bisa Kisodo ini mendukung pesulap merah, itu kalian simak aja videonya dulu sampai habis, karena biasanya tuh sesinya itu di akhir video ya. Biar ini lebih panjang aja. Ya. Oke. Kejadian ini tahun berapa? Kejadian ini sekitar 2 bulan yang lalu. Anjir, baru banget. Baru banget. Baru banget gitu. Baru banget, dan situ gue berpikir bahwa memang kita hanya manusia biasa. Itu di situ titik balik gue mungkin ya. Oke. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana ceritanya seorang dukun bisa tersesat di alas, itu kalian simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Kisodo, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, karena kita udah beberapa kali upload konten original di sana. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk mampir ke Spotify kita. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Kisodo, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi gini bang, kejadian ini 2 bulan yang lalu. Gue datang ke kampung gue, kan gue pulang kampung nih. Itu karena ada urusan keluarga yang mendesak lah. Mendesak, gue disuruh pulang sama bapak gue untuk membantu hal yang sangat penting banget. Dan gue nggak bisa lama di sana kan, hanya mungkin semalam aja nginap gitu. Dan kebetulan gue pergi balik kampung ini ditemenin sama sahabat gue, namanya Bang Sarip. Gue berdua, karena juga nanti dia buat gantian naik mobil kan gue bawa mobil sendiri. Sampai di Lumajang itu urusan gue selesai. Nah, si Bang Sarip ini karena tahu kampung gue ini di Lumajang, deket sama Bromo. Nah, ini orang belum pernah ke Bromo. Dia kepengen ke Bromo. Ajakin ke Bromo lah, mumpung deket dari kampung gue. Akhirnya kan gue tanya ya, walaupun gue orang asli sana, tapi gue jarang ke Bromo pernah. Cuma gue tahu jalurnya jauh banget. Itu dari Lumajang, Gesang tepatnya daerah gue itu, kampung gue itu bisa 3 jam ke Bromo ya. 3 jam kalau lewat jalur biasa normal ya. Dan kata saudara gue itu di situ kita bisa motong jalur. Kalau mau ke Bromo bisa motong jalur cuma setengah jam nyampe. Ya, tapi itu lewat Alas Ranupani.
atau kalau biasanya tuh orang nyebutnya itu alas Semeru. Jadi kita motong jalur. Bener-bener 30 menit? 30 menit sampai. Dari 3 jam? Dari 3 jam. Wow. Nah, dan saudara gue bilang kalau ke sana jangan naik motor Matic. Cuma apa mau dikata ya Bang ya, adanya motor Matic pada saat itu. Dan karena ini gue bisa dibilang nggak enak sama temen ya, karena kan dia kepengen banget ke Bromo dan udah nganterin gue juga pulang kampung. Akhirnya yaudahlah Bang, ayo kita jalan. Itu gue jalan dari rumah itu jam 10 ke arah daerah Senduro namanya. Senduro itu nanti akan masuknya ke Alas Ranupani itu. Jadi harus lewat namanya Desa Senduro lah. Desa Senduro sana. Saat sampai Desa Senduro, ini udah mulai ketemu kendala nih. Yaitu kendalanya motor. Tiba-tiba mogok Bang. Itu udah sampai Senduro, udah sampai pertigaan yang mau ke arah alasnya. Gitu kan. Mogok. Dari situ sebenarnya gue udah punya feeling nggak enak lah. Gitu. Feeling enak. Pertama gue nggak pernah lewat jalur itu. Dan gue nggak tahu sama sekali gimana tracknya kan. Bawalah ke bengkel. Dibawa ke bengkel. Di situ sebenarnya gue mau ngakalin nih si Bang Sarip ini supaya kita nggak usah jadi berangkat. Gue bilang, Bang ini udah jam 12:30 nih, udah jam 12-an. Kalaupun kita terusin ke Bromo ini bisa sampai sore, kayaknya udah tutup deh. Wisatanya udah tutup. Nah dari situ tuh kayaknya teman gue udah mulai mengurungkan niat juga. Akhirnya gue tinggal sebentar, gue beli rokok. Tiba-tiba dia bilang, Bang masih bisa kok. Orang nggak ada itunya, nggak ditutup, maksudnya nggak ada jangka waktunya. Mau malam juga datang bisa gitu. Kata siapa Bang? Ini kata tukang bengkel. Wah, dia nanya sama orang bengkel. Iya. Akhirnya motor selesai, nyala. Ya mau nggak mau gue lanjutin perjalanan. Motor selesai berapa jam? Itu sekitar jam 2. Jam 2 selesai motor. Akhirnya gue lanjutin perjalanan kan. Gue tetap ngikutin track dari GPS. Gue jalan, ikutin track, masuklah ke namanya tuh Desa Ranupani itu. Di perjalanan itu udah kelihatan tuh banyak pohon-pohon tuh Bang. Pohon-pohon udah mulai banyak walaupun masih jalanannya besar. Gue ikutin terus track, kemudian ada juga penunjuk arah sih memang untuk ke arah Bromo gitu. Gue ikutin itu lama-lama nih jalur menyempit sampai ke gue ketemu pos 1. Pos 1. Dan ini gue taunya ini pos 1 dari orang bengkel itu. Katanya kalau udah ketemu pos 1 itu udah masuk alas. Udah masuk tuh ke alas. Masuk alas ke istilahnya itu hutan. Gerbangnya tuh? Iya, alas yang ya istilahnya pos 1 untuk yang kalau mau masuk ke Bromo harus ada tiket. Tuh ya, akhirnya gue di situ sampai situ dan ternyata nggak ada petugas Bang. Nggak ada petugas, maksudnya gue nggak diberhentiin petugas. Akhirnya gue terus tuh. Tapi itu suasana memang udah berhutan. Sebelah kanan gue tuh udah pohon besar-besar lah gitu, pohon gede-gede hutan gitu dengan jalan yang memang gue rasa cuma cukup buat mobil Avanza atau Xenia itu lah ya. Lewat lah jalur itu bisa digunakan. Nah, gue jalan tuh masih rame Bang, masih ada wisatawan kayak anak-anak muda yang lagi jalan-jalan gitu, dan gue pakai motor Matic dengan kondisi badan gue sama temen gue tuh yang gede-gede, jadi gue jalan pelan-pelan. Dan itu jalur udah mulai agak naik, tidak ada yang terjal sih Bang, cuma ada beberapa yang jalurnya tuh agak nanjat lah gitu, dan gue pasti turun. Jadi salah satu turun, jadi baru ntar naik lagi gitu ya. Itu pas kita lagi asik-asik naik, karena kan itu motor Matic tidak bisa ngebut, jadi pelan-pelan gitu ya. Itu tahu-tahu di depan gue ada yang kepleset gubrak gitu, jadi ada motor dari atas itu kepleset Bang. Nyusruk. Itu dia pakai motor-motor klasik gitu, motor-motor lama kayak Honda tahun 70 itu. Itu goncengan cowok-cowok Bang. Dan gue nggak sempet nolong, maksudnya karena mau coba nolong udah ada temen yang berikutnya nolong, jadi gue ya ngeliatnya kasihan aja. Kayaknya sih selip ya, karena mungkin turunannya tajam banget gitu. Di perjalanan itu karena masih sore, tidak ada yang aneh, ya sejuk aja, nuansa alas itu, masih banyak binatang dan ada petunjuk arah yang bertuliskan hati-hati jikalau ada binatang lewat Bang. Karena di situ masih ada hewannya. Masih natural banget. Masih natural banget, dan itu apa istilahnya dilindungi ya. Iya. Kawasan dilindungi oleh pemerintah. Iya. Dan gue denger di situ masih ada macan tutul Bang. Suka lewat tuh. Nggak tahu juga. Warga sering ada yang lihat. Oh, oke. Tapi ada macan tutul dan itu bener ada datanya Bang. Iya. Di perjalanan itu sudah terlihat ada batas nih Bang, yaitu jalan tuh udah mulai naik. Udah mulai naik dan di kanan gua saat berangkat tuh di kanan gua jurang Bang. Jurang, di kiri gua tuh hutan lebat.
itu sudah mulai dingin tuh udah mulai berasa. Dinginnya alas itu udah mulai berasa karena agak menggigil nih. Terutama Bang Sarip yang berangkatnya itu cuma pakai celana pendek sama kaos panjang. Salah tuh. Salah. Dan gue sih pakai jaket. Cuma salahnya lagi gue juga nggak pakai sepatu, pakai sendal. Berangkat di sore hari itu saat nekat berangkat itu ada hal yang aneh yang sampai sekarang gue juga bingung. Kalau di setiap belokan itu pasti ada suara burung, Bang. Suara burung yang bunyinya gini. Cit, 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 cit. Awalnya sih gue nggak nyadar, tapi nyadarnya karena di setiap belokan pasti burung itu ada lagi suaranya. Itu yang pertama yang bikin gue aneh. Jadi setiap ada belokan pasti ada suara burung itu. Gue sempat nanya sama Bang Sarip, ini burung apa ya? Kenapa emang? Kata Bang Sarip, kok setiap kita ada belokan pasti ada suara burung ini. Dengan susah payah, Bang, dengan jalur yang sangat menurut gue lumayan ekstrim ya, dengan pakai motor matic, akhirnya gue lewat tuh hutan itu, Bang, alas itu. Gue lewat, sampailah di perkampungan suku Tengger, orang-orang Tengger yang deket Bromo. Tapi tempat wisata Bromonya masih 15 menit lagi dari situ, Bang. Jadi gue udah lewatin alas nih. Alasnya udah gue lewatin. Tiba di tempat warga suku Tengger itu, motor mati lagi. Dan gue panik. Itu udah jam 3:30, Bang. Udah jam 3:30. Gue diemin dulu motor. Mungkin gue ngerokok dulu sebatang 2 batang ya. Gue nyala nih, Bang. Gak lama, hitungan 9 menit mati lagi dan total nggak bisa nyala. Gue tungguin sampai sejam nggak bisa nyala. Itu udah jam 5, Bang. Akhirnya gue putuskan untuk nggak lanjutin ke Bromo. Dan Bang Sarip juga udah bilang ya udah nggak bisa nih dan kita harus cari bengkel. Dan sialnya, Bang, nggak ada bengkel, Bang, di tempat itu. Ada dan tutup tapi. Iya. Tutup. Kemudian gue dorong tuh motor ya dengan bingungnya mau kemana gitu maksudnya. Maksudnya ya gue balik arah lagi, jadi ke arah hutan lagi. Putar arah ya. Ke arah alas lagi. Karena kan kalau ke sana lagi gue nanjak terus nggak bisa dong, Bang. Jadi gue balik ke arah alas. Dan delala ada yang nyamperin. Motornya kenapa, Mas? Ditanya gitu. Ya ini nggak bisa nyala sama gue, Pak. Kata orang di sana bengkel di sini udah tutup, nggak buka gitu satu-satunya. Coba aja, Mas, di ujung jalan sana ada orang yang juga bisa benerin motor. Nah itu agak lumayan, wah mudah-mudahan bisa nih. Sampai gue di tempat yang dituju, dimaksud, ada tulisan memang, Bang. Tambal ban tapi. Tambal ban. Dan gue situ bingung nih ya. Maksudnya nih orang ini bisa benerin motor nggak. Tapi gue lihat di situ dia lagi, kalau nggak salah Pak Edi. Pak Edi, gue masih kontak-kontakan sampai sekarang. Karena gue sempet telepon balik dia gitu. Katanya kalau udah lewatin itu suruh telepon dia. Gitu. Gue coba tanya, bisa nggak benerin motor Mia? Dia coba bilang, mau nunggu nggak? Ini saya masih ganti gear gigi motor-motor trail. Karena kalau motor jenis matic ini katanya harus dibongkar nih. Tuh, oke, kita tunggu, Bang. Sampai itu kira-kira alhamdulillah 5:30 lah. 5:30 akhirnya motor saya dipegang tuh, dibenerin sama dia, dibongkar. Kita sempat nunggu dulu lama ya, istirahat juga di situ, ngobrol-ngobrol sama PD dan sebagainya. Motor selesai itu jam 7:30 malam, Bang. Lama juga. Lama banget ngerjainnya. Dia sambil santai karena dia nggak mau diburu-buru katanya. Saya kebingungan. Dalam arti kata pas pulang dan ditambah lagi turun hujan, Bang. Hujan deras banget. Jadi motor selesai kita nggak bisa pulang karena nunggu hujan dulu. Karena nggak bawa jas hujan. Akhirnya ngobrol sama Pak Edi. Pak Edi, saya kan tadi berangkat lewat alas Ranupani. Kalau malam gini aman nggak, Pak Edi? Pak Edi bilangnya gini, wah aman. Nggak bakalan ada begal di sini, Mas. Jangan disamain sama Jakarta, dia bilang gitu kan. Nggak bakalan ada begal karena dulu pernah ada kejadian pernah ada sekali begal, ada 4 orang. Yang dibegal kebetulan adalah warga yang di sini, Mas. Dia sempat bisa kabur, lari dan lapor dengan pengawas yang ada di sini. Dan si begal itu dijegat dari, kan itu pintu cuma dua saat pintunya cuma ada 2. Antara yang di pos 1 sama yang di pos yang warga itu, yang paling atas itu. Jadi nggak mungkin dia lari kemana-mana. Jadi yang singkat ceritanya yang dibegal itu bisa kabur, lapor, dan si begal ini kebingungan, akhirnya ketangkapnya di pos 1, dia lari lagi ke tengah, di pres sama warga. Dan itu menurut kisahnya ada 4 orang. Katanya sih yang 2-nya itu dibakar di situ. Dibakar di alas? Di alas itu. Yang 2-nya lagi juga katanya nggak selamat juga. Jadi ada 4 itu. Itu cerita dari Pak Edi yang terakhir. Di situ gue mikir, Bang, keadaan malam.
Dan itu hutan bang, hutan bener-bener hutan alami, alas. Istilahnya alas dilindungin lagi, masih banyak binatang. Dan gue harus pulang malam itu. Karena malam itu harus pulang, besoknya gue harus ngantor. Mau nggak mau gue harus pulang. Jadi gue sama Bang Sarip mikirnya gini. Kalau kita lewat jalur depan, kita nggak bisa bang kan naik ke atas lagi, nanjat. Gue takut motor mogok lagi. Ya, jadi gue mau nggak mau ya harus lewat situ karena turun. Jadi kan yang tadi gue berangkat naik kan, jadi gue pulangnya turun kan. Dengan keberanian diceritakan sama Pak Edi masalah nggak akan ada begal, gue lumayan agak tenang. Tapi di dalam hati gue itu yang gue pikirin ada beberapa yang gue pikirin bang. Pertama, gue takut motor mogok lagi. Kedua, cuaca tuh dingin banget karena masih gerimis. 3 itu binatang buas. Keempat, gue tergelincir karena samping gue jurang. Itu yang gue pikirin banget. Tapi ya gue bismillah aja. Dan gue di situ kecil bang, maksudnya ya seorang Kisodo dengan kondisi seperti itu yang gue pikirkan adalah keselamatan pribadi dan teman. Karena kan itu ketinggiannya kalau nggak salah sampai 2000 sih bang. Udah masuk 2000? 2000 ya. Boleh dicek sih 2000. Soalnya bawahnya itu Bromo. Bawahnya Bromo dan ini bukit Ranupaninya. Berarti kalau mau ke Bromo tuh turun lagi tuh? Turun lagi ke bawah. Oke. Betul, turun lagi ke bawah. Nah, akhirnya dengan bismillah masih rintik-rintik gue berani diri bang. Dari tempatnya Pak Edi itu benerin motor. Kira-kira itu 200 meter itu udah masuk pintu alas. Yang sampingnya jurang. Gue masih nggak nyangka sih bang, gue tuh bisa lewatin jalur itu. Karena kondisi yang terbatas, maksudnya walaupun Pak Edi bilang sih katanya orang sini juga sering lewat hutan itu, gitu, alas itu. Akhirnya gue berani diri masuk. Benar-benar gue hanya mengandalkan motor Matic tahun 2008, motornya tua, dengan lampu yang kondisinya begitu, hanya mungkin 1 meter penglihatan gue. Jadi gue harus fokus ke tanah, ke bawah jalan ini. Kiri kanan gue tuh udah gelap, udah nggak ada cahaya, jadi kayak gue masuk ke dalam lorong gitu. Masuk ke dalam lorong, di situ gue udah nggak punya pemikiran yang normal bang. Yang gue pikirin cuma gimana caranya gue harus lewatin tempat ini secepat mungkin gitu. Di dalam pikiran gue cuma mikir binatang jatuh karena samping gue jurang. Itu bener-bener di samping itu jurang. Gue jalan sekitar 200 atau 300 meter, masuk. Suasana hening, hanya suara malam aja bang. Dan tuh kabut udah mulai langsung menghadang gue, tuh kabut. Dan gue berhenti dulu tuh bang. Gue bilang sama Bang Sari temen gue, di belakang dia udah menggigil udah gini. Dia pakai celana pendek masalahnya. Dan dia nggak pakai jaket. Ngomongnya udah yang gemeter dan nggak, apa kita balik aja bang, gitu udah yang gitu-gitu ngomongnya. Udah bang, santai aja. Sebenarnya gue ngomong santai aja tuh menenangkan diri sendiri dan nenangin dia juga. Udah bang, santai aja. Orang kata Pak Edi di sini orang banyak yang lewat kok. Berhenti dulu karena kabut bener-bener nutup bang. Gue nggak tahu itu di depan apa. Jadi gue berhenti dulu sampai bener-bener kabut itu mungkin sekitar 1 menit lah ya. Dan itu kondisi hujan rintik-rintik. Nanti di video gue ada tuh kan gue sempat ngerekam juga karena itu masih hujan. Karena sempat ngerekam tujuannya adalah sebenarnya untuk lampu sih bang. Lampu motor itu mati-mati kedip-kedip. Jadi gue pukul dulu baru dia nyala. Jadi sering gue giniin agar dia nyala lagi. Lampunya itu yang bikin gue langsung ngedrop lagi. Karena lampu itu tiba-tiba kedip-kedip gitu ya. Kok gini gitu keadaannya. Karena gue udah terlanjur masuk udah. Ya mungkin udah tadi 300 gue berhenti. Akhirnya kabut itu mulai hilang. Gue jalan lagi tuh. Kelihatan jalur tuh jalan. Dan itu posisinya kan turunan bang. Jadi gue harus sering rem. Karena jalurnya licin, jalannya licin. Kira hampir 1 kiloan ya perjalanan gue itu. Ada belokan, dan gue sempet istilahnya melambatkan laju motor gue lah ya. Itu gue sayup-sayup tuh denger suara langkah kuda. Ya bisa dibilang kayak delman gitu bang. Ketuk, ketuk, ketuk. Itu suara ketuknya nggak lari, jadi kayak jalan. Di situ gue agak pelanin motor, tapi gue nggak berani tengok kiri kanan dan gue nggak berani nanya ke temen gue Bang Sarip. Karena gue mikir kalau gue tanya dia juga malah bikin dia jadi makin takut kan dengan kondisi yang kedinginan itu kan. Jadi gue dengerin tuh hampir semenit suara itu bang. Akhirnya gue sambil jalan pelan-pelan, suara itu masih ada terus. Itu terdengar jelasnya di kuping sebelah kanan gue. Itu kuda itu kayak ada di samping gue bang. Kuda itu kayak ada di samping gue. Suara kuda hilang itu setelah
melewati belokan itu gue. Baru suara kuda itu hilang. Gue lanjutin perjalanan. Bang Sarip yang bikin gue takutnya lagi tuh menggigilnya makin parah bang. Dan dia sering nengok-nengok. Yang membuat motor gue jadi nggak stabil. Jadi dia sering gini gitu. Nengok-nengok sampai ke belakang. Sampai gue bilang, bang, lu bantuin gue ngeliatin jalan. Lu nggak usah ngeliat kiri kanan. Udah nggak kelihatan apa-apa. Gue sampai gitu bang. Tapi dia ulangin lagi terus. Nengok kiri, nengok kanan gitu terus. Bang, ini gue kalau gini nggak bisa nih jalan, lanjutin terus jalan. Kalau lu begini bang, ini kita udah mau sampai nih. Gue ngomong ke dia gitu untuk nenangin dia doang gitu. Kita ini udah mau sampai bang, jangan sampai kita ada apa-apa, ini jalur licin soalnya. Soalnya lu gerakan lu bikin gue nggak stabil, karena kan ada kerikil-kerikil jalan itu bang. Nah, pas di perjalanan itu pikiran gue kembali lagi ke ini bang. Kalau seandainya ini motor mogok, kalau seandainya gue kepreset ini jatuh, motor mogok, sinyal pun nggak mungkin dapet. Gak ada orang yang nolong gue. Yang gue takut temen gue ini hipotermia dan itu yang gue takutin di situ terus dia sembahyang perjalanan. Saat di perjalanan itu Bang Sarip karena tahu motor ini kan mati-mati lampunya, dia tuh ngeluarin handphone itu sambil ngerekam bang, sambil nyalain flash itu. Si Bang Sarip tuh ngeluarin handphone. Oh yaudah bang, pakai handphone aja, gue bilang gitu. Biar sekalian juga barangkali takutnya nih motor mati, jadi nggak apa-apa pakai flash sekalian ngerekam, boleh deh ngerekam. Dia itu ngerekam katanya menurut cerita dia itu supaya juga ngilangin dingin. Jadi dia ya sambil ngerekam gitu. Jadi dia ada kegiatan. Iya, biar dia fokus. Fokus juga ya. Jadi dia ngerekam gitu. Nah, pas dia ngeliat ngerekam, kayaknya di sepanjang jalan itu gua itu kayak melihat ada cahaya, kayak cahaya ini bang apa? Kalau orang naik sepeda ontel zaman dulu terus ada lampunya bang. Itu dari kejauhan. Jadi pas lagi Bang Sarip ngerekam itu, gue fokus ke jalan tuh kayak siluet itu ada lampu gitu nyala. Tapi itu di dalam hati gue mikir, wah ini ada orang lewat. Gue kayak senang gitu. Ternyata pas gue samperin itu belokan bang. Jadi cahaya itu kayak hilang aja. Pas semakin deket dia makin kecil makin hilang. Gue tadinya nggak kepikir itu apa gitu ya. Akhirnya gue jalan lagi bang. Jalan lagi, terus tiba-tiba Bang Sarip, bang gue capek katanya megangin handphone ini, tangan gue kaku. Jadi gue matiin aja bang. Tapi ntar cepet-cepet bang ya, kalau lampu mati motor lu nyalain handphone. Cepet-cepet, ini bener-bener gelap bang. Kalau udah mati lampu di gelap, terang bulan pun nggak kelihatan, nggak ada. Gitu. Akhirnya masukin handphone lagi bang, Bang Sarip itu. Gue jalan lagi, ada cahaya itu lagi bang, cahaya putih itu. Ada cahaya putih itu, gue mikirnya balik lagi orang nih. Yang kedua kalinya orang nih. Pas gue deketin, sama bang nyusut lagi kayak ibaratnya makin deket tuh bukan makin besar malah makin kecil. Hilang dan itu gue belok dan gue nemu belokan lagi. Pas di jalan itu tiba-tiba pas gue nggak berpikir macam-macam tuh masalah cahaya itu. Tiba-tiba pas di belokan, nggak lama belokan Bang Sarip itu ngomong bang anjing bang ada anjing. Karena gue kan nyetir bang, jadi kan gue fokusnya ke depan ya, nggak mungkin gue di mana anjing kan kayak gitu ya. Jadi karena kondisi itu gue akhirnya ke depan terus. Itu gue cuma lihat rase bang, kayak rase gitu. Rase apa sih bahasanya? Bajing ya, atau yang suka makan ayam itu loh bang. Binatang itu yang gue lihat. Lewat terus gue bilang, bukan bang, itu rase kayaknya gitu. Dari situ tuh nggak dilanjutin bang, percakapan masalah anjing itu sama Bang Sarip itu. Gue lanjut terus. Jalan sampai ketemu ada sinar lagi yang ngulang lagi seperti itu bang. Iya. Di situ gue berhenti bang. Dan kabut turun. Bang, lu lihat lampu nggak sih? Gue mulai percakapan sama Bang Sarip sambil gue berhenti nunggu kabut turun itu bang. Nggak ada bang. Cuma saya tadi ngeliat anjing. Bukan bang, itu rase. Saya gitu lagi bang. Bukan bang, itu rase. Orang saya ngeliat kok di depan itu rase. Bang Sarip nggak ngelanjutin lagi bang pembicaraan itu. Bang nunggu dulu nih bang, ada kabut gitu. Nyalain handphone bang. Gue takut motor nih lampu mati. Nyalain handphone dia. Setelah kabut hilang tuh ada cahaya itu lagi bang, yang kayak sinar lampu itu lagi. Gue berpikir gini nih, kok udah 2 kali cahaya ini muncul terus, dan nggak pernah ketemu ujungnya, maksudnya nggak ada sinar itu ada keluarnya dari mana itu gue nggak ketemu, yang jelas atau hilang aja. Tapi pasti gue ketemu belokan. Kalau udah cahaya itu pasti gue ketemu belokan. Dari situ pas gue berhenti mau jalan lagi bang, lampu itu masih kelihatan ada. Itu ada suara kayak geraman ya, kayak suara bukan suara angin, kayak suara. Dan suara itu kedengeran di
headphone waktu rekam yang pertama itu. Itu gue denger suara itu pakai headphone ya. Tapi waktu gue berhenti itu gue kedengeran nyata di kuping gue. Gue tuh di situ berpikir lagi positif lagi bahwa itu suara angin. Gue lanjutin gitu. Maksudnya nggak gue pertanyakan suara apa sih gitu, nggak ya. Dan Bang Sarip masih menggigil, masih nggak ngomong apa-apa. Cuma dia bilang tadi ngeliat anjing dan dia nggak lanjutin lagi. Kabut hilang, jalan lagi gue, Bang. Bener Bang, itu belokan lagi. Nah, pas gue berangkat tadi Bang awal, gue tuh papasan sama orang yang nyusruk Bang. Goncengan tuh jatuh pas awal berangkat. Oke. Ada muda-mudi gitulah yang masih anak muda gitu, ABG gitu, jatuh nyusruk di situ Bang. Gue nanya nih Bang Sarip, Bang, ini turunan yang tadi kita ketemu anak jatuh nggak sih? Bang Sarip nggak banyak ngomong Bang, gini-ginan ya. Iya kali Bang, iya. Yang jatuh itu Bang, berarti kalau yang turunan jatuh ini berarti kita udah deket pos 1. Kita tuh nungguin sampai pos 1 Bang, maksudnya biar ketemu pos 1 berarti udah deket perkampungan lah gitu bahasanya gitu. Jadi kalau ini turunan yang jatuh tadi anak tadi Bang Sarip berarti kita udah deket nih. Saya bilang gitu kan, itu memang turunnya agak tajam tuh. Saya agak pelan-pelan di situ, agak pelan-pelan, nggak lama ke pelan-pelan. Itu saya bau bakar-bakar Bang. Bau kayak angus gitu. Bau bakar angus. Ternyata Bang Sarip nyium juga. Iya Bang. Pas gue turun belokan itu, gue yakin tempat anak jatuh itu gue ngeliat ada orang Bang. Gue merinding Bang. Orang gosong tuh Bang. Tapi dia nggak ngadep ke gue. Dia ngadepnya ke arah jurang. Gue nggak mikir macam-macam Bang di situ. Karena sosok hitam itu gue nggak bilang ini ada orang Bang. Karena agak mencurigakan gitu. Jadi bau gosong itu langsung keciumnya dari sebelum pas belokan turunnya itu udah kecium Bang. Nah pas gue belok begini karena gue pelan banget Bang. Jadi gue tuh ngerasa banget itu orang. Ya maksud sosok gitulah ya. Tuh ngerasa banget itu sosok. Karena gue pelan kondisi tempat itu tempat gue yakin anak tadi jatuh. Orangnya sosok itu ngadep ke sana dan itu gosong gitulah kayak gimana sih Bang? Kayak gosong gitu. Gue lewat. Gue belum cerita apa-apa Bang. Sama Bang Sarip maksudnya gue nggak lu ngeliat gak itu kan hal yang menurut gue nggak perlu karena kondisinya masih seperti itu. Nah akhirnya gue terusin perjalanan, ternyata yang gue harapin pos 1 itu masih belum kelihatan Bang, masih jauh. Padahal harusnya deket. Harusnya udah deket karena feeling gue tempat anak jatuh tadi itu nggak lama adalah pos 1. Gue jalan terus melanjutkan perjalanan, cuma agak mulai landai Bang, jadi turunan itu nggak terlalu curam-curam seperti sebelumnya gitu ya. Iya. Udah mulai agak landai dan itu kiri kanan gue udah mulai ya gue nggak tahu itu jurang apa bukan ya, tapi agak landai deh soalnya nggak kelihatan Bang, kiri kanan udah kayak lorong, nanti boleh lihat video deh, bener-bener kayak lorong gitu. Akhirnya gue jalan mungkin dari orang yang sosok tadi gue lihat itu terus mungkin sekitar ya 500 meter Bang. Ada mobil lewat Bang, papasan sama gue. Ada mobil lewat papasan dan gue berpikir berarti ini udah ya maksudnya ada orang lah lewat situ. Emang bener Bang, mobil itu bener mobil. Itu mobil kayak bak gitu lewat. Set papasan gitu aja. Udah. Ya nggak ada hal apa-apa gitu ya. Udah sampai jalan terus. Alhamdulillah nyampe lah di pos 1 itu gue kayak lega. Karena yang gue tahu karena kondisi gelap ya. Karena gue tahu di pos 1 itu kesana itu kiri kanan udah nggak jurang lagi, tapi hutan. Jadi gue udah mulai nyaman berkendaranya. Gue jalan terus Bang, sampai ketemu rumah-rumah penduduk dan gue sangat ya seneng lah udah ngelewatin hutan itu. Akhirnya gue putuskan untuk istirahat makan sama Bang Sarip. Pas makan itu gue coba untuk nanya yang dimaksud anjing sama Bang Sarip itu Bang. Gue makan, pesen emang bener-bener lapar, belum makan, pesen teh makan, ngobrol abis itu ngobrol Bang Sarip. Bang, lu tadi ngeliat apa anjing? Iya Bang, ceritanya udah lancar karena udah kondisinya udah enak. Abang tuh anjing abang samperin anjingnya, hampir mau dilindes. Bang, gue nggak ngeliat anjing, gue ngeliatnya Rase, itu binatang kecil itu tuh yang lewat depan motor gue tuh gue ngeliat Bang. Itu anjing keluar dari jurang Bang, itu di pinggir jalan, abang malah samperin, itu hampir mau gigit saya. Gini anjingnya katanya mau gigit saya. Bang, logikanya gini aja deh, kalau itu anjing kenapa nggak gonggong? Iya benar. Kan logikanya begitu Bang. Kalau misal anjing kenapa nggak gonggong dan kenapa dia keluarnya dari jurang yang sebelah kiri. Kemudian lanjut lagi lah gue cerita. Bang, gue ngelihat setiap ada belokan tuh ada sinar.
Lu ngeliat gak? Enggak. Itu sampai sekarang saya tanda tanya, Bang. Maksudnya sinar itu apakah petunjuk bahwa itu adalah ada belokan? Iya. Atau apa, nggak ngerti secara goib, tapi yang jelas sinar itu setiap ada belokan pasti ada sinar itu, tapi nggak tahu awalnya dari mana gitu. Dan masalah bau gosong, Bang Sari nyium baunya dan gua ngeliat sosoknya itu yang mungkin orang yang diceritakan sama Pak Edi itu, Bang, si begal itu. Iya. Itu jadi nyambungnya ke situ. Dan yang membuat saya saking keselnya lagi ya, saya kesel juga sama Pak Edi nih, bapak-bapak warung itu tanya, masih tekon digi, dari mana ini? Ini Pak, saya kemalaman dari Bromo, tapi nggak nyampe Bromo, jadi saya pulang lagi. Ini lewat Alas Ranupani. Loh, kok sampean berani? Warga sini aja belum tentu berani lewat situ. Iya. Itu Pak, yang bikin gue kesel lagi. Jadi gue nggak ngerti maksudnya Pedi itu apa. Sampai warga yang di situ tuh nggak jauh Bang dari gua Alas itu, ada warung makan itu, sampai dia bilang kok masnya berani. Pakai motor metik lagi katanya. Memang nggak ada yang berani lewat sini, Pak. Yang berani yang cuma pakai mobil, kalau motor saya nggak pernah lihat. Yang mungkin bikin gue sampai, ih anjir ya gitu loh. Iya. Kok gue berani gitu lah. Jadi mungkin cerita gue ini nggak bisa menggambarkan bagaimana kondisi saat itu kali, Bang. Bener-bener pilihan gue ya kalau nggak gue, apa sih istilahnya, bisa nggak gue hidup gitu. Karena kondisinya hujan, teman gue kedinginan, motor gue rusak. Kalaupun mogok di situ, gue bingung siapa yang mau nolongin, karena cuma hanya mobil bak itu doang yang lewat sekali doang, itu pun jaraknya mungkin jam-jaman kali ya. Maksudnya kalau ada orang lewat lagi gitu. Jadi itulah pengalaman gue, Bang. Dan sorry, yang satu lagi yang paling gue takutin adalah binatang buas, Bang. Karena memang masih ada macan tutul di situ yang gue takutin. Nah, ini kan sebelum ke Alas Ranupani ini udah dibilangin nih bahwa nggak boleh pakai motor metik. Ini apa nih mitosnya kalau kita bawa pakai motor metik? Satu, katanya itu motor metik itu gampang slip. Oke. Dan motor metik itu nggak mungkin kuat nanjak itu sih. Itu secara logika ya? Logikanya. Tapi kalau ada mitos-mitosnya ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Gue kira ada. Cuma memang gue kagetnya setelah Bapak Warteg itu bilang kok masnya berani gitu. Iya. Padahal dia warga di situ loh. Logikanya kan kalau seandainya sama dengan perkataan Pak Edi bilang, ya dia nggak akan komentar. Ini gue bisa gambarin sih gimana perasaan lu pada saat itu, karena gue pernah ngalamin soal ini. Gitu ya, Bang. Jadi masuk ke Alas pakai motor dan hanya berdua gitu. Iya. Nggak ada siapa-siapa. Iya. Gelap. Iya. Cahaya bulan nggak ada karena ketutup sama pohon-pohon. Betul. Itu rasanya gokil. Apalagi ini pakai Matic tua ya kan? Matic tua 2008, Bang. Ngos-ngosan tuh Matic itu. Bukan lagi. Dua kali dan lampunya juga nggak begitu terang, Bang. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Menyadari nggak atau lu juga perhatiin nggak jarak atau waktu yang ditempuh ketika masuk, yang pulang ya, masuk ke hutan sampai keluar hutan itu berapa menit? Apakah estimasinya tepat atau ini jauh nih dari estimasi? Kan biasanya gini ya, kalau kita normalinya orang berangkat itu biasanya kan lebih lama ya. Pulangnya lebih cepat. Ini gue kebalikan, Bang. Karena mungkin gue sering berhenti, tapi menurut gue kayaknya lebih lama gue pulang. Itu kalau perbedaan gue start dari 7:30, gue di rumah makan itu jam 9, Bang. Dan saat berangkat, gue berangkat jam 2, gue ngelewatin Alas Ranupani itu gue jam 3:15 gue udah lewatin yang kondisinya nanjak loh, tapi lebih cepat. Menurut gue jamnya lebih cepat. Oke. Gitu. Gue kira tuh estimasi jauh, karena gue tadi berpikir kalau yang pas lu ngeliat lampu itu kemungkinan disesatkan gitu, tersesat gitu. Iya. Maksudnya apakah lu di situ menyadari gak sih, kok ada lampu lagi, terus jalanan nih sama aja gitu. Dan ternyata gue berpikir itu. Ternyata bukan, Bang, menurut gue itu dia malah nolong kita ya. Iya. Karena itu pasti belokan, Bang. Dan itu tebing. Oke. Tebing, jadi gue harus belok. Itu mungkin ya. Iya, bisa jadi. Itu penolong sih. Karena kalau misalnya nggak ada cahaya itu ya kemungkinan lu lurus aja. Ataupun gue agak kaget kali ya, karena pasti tebing gitu. Karena cahaya penglihatan gue cuma ya semeter kali, Pak. Tanpa kabut tuh semeter. Kalau tambah kabut ya lu bisa bayangin nih, Pak. Menariknya nih kan Ki Sodo ini kan paham lah ya tentang latar belakang suatu tempat ya. Yang Ki Sodo tahu
tempat alas Ranupani ini dulunya bekas apa nih? Latar belakangnya ada nggak sih yang Kisodo tahu aja? Ya, jadi pada saat itu saya bisa dibilang ya bukan Kisodo lah pada saat itu. Oke. Karena dalam kondisi yang kurang nyaman, saya juga tidak berpikir untuk diri sendiri karena saya harus memikirkan sahabat saya juga. Jadi apapun yang saya miliki itu tidak muncul di situ. Maksudnya kemampuan yang saya miliki nggak muncul di situ, Bang. Iya. Karena saya menjadi orang biasa aja. Karena yang saya pikirkan bukan diri sendiri tapi Bang Sarip juga. Iya. Dan kebetulan Ranupani itu bisa dibilang hutan Semeru atau alasnya Semeru. Yang kita tahu Semeru bisa dibilang adalah gunung keramat satu-satunya di Pulau Jawa yang masih terjaga kesakralannya. Satu-satunya dibandingkan Gunung Merapi yang lain. Karena masih belum ada orang yang bisa menjelajah lebih jauh kaitannya dengan Gunung Semeru ini. Gunung Semeru. Dan wilayah hutan Ranupani itu atau hutan Semeru itu masuk ke wilayah yang bisa dibilang adalah mempunyai energi yang tingginya bukan main. Jadi orang yang memiliki kemampuan apapun akan lemah di situ, Bang. Iya, ayo boleh dicoba. Orang yang mempunyai kemampuan apapun di situ akan lemah. Oke lah kita melihat dari kisah-kisah, cerita legendaris atau dari buku-buku kitab-kitab Mahabharata gitu ya. Kaitannya dengan Gunung Semeru ini. Gunung Semeru ini kan bisa dibilang adalah gunung yang ada di India pada saat itu dipindahkan oleh dewa ke Pulau Jawa, Bang. Oh gitu. Iya, ada bukunya, boleh dicari. Kisahnya tuh. Kisah mitosnya itu ya. Iya, mitosnya. Nah, sebenarnya Gunung Semeru itu bisa dibilang adalah sisaannya, Bang. Karena udah terjatuh-jatuh di bawah oleh dewa itu udah terjatuh-jatuh terbagi-bagi di Pulau Jawa itu ya. Ada Gunung Merapi yang termasuk ada di Jogja gitu ya. Nah, Gunung Semeru itu sisaannya tuh untuk menopang kestabilan Pulau Jawa. Wow. Itu menurut kisah di Mahabharata kalau nggak salah itu. Itu ada bukunya ya? Ada bukunya, boleh dicek. Iya. Jadi kenapa kok juga waktu itu bangsa atau orang India tuh banyak yang datang ke Pulau Jawa. Padahal kan dia harus melewati selat yang ada Sumatera itu ya. Kalimantan kan kenapa nggak mendiami Sumatera atau Kalimantan kan? Kenapa dia harus ke Pulau Jawa? Iya. Karena berdasarkan kisah dari dewa itu, Bang. Dia mencari gunung yang dipindahkan ke Pulau Jawa. Menarik banget tuh mitosnya ternyata. Betul. Cerita di baliknya ya. Betul. Gunung Semeru ini. Nah, Kisodo ini memang ternyata itu setelah kita tadi ngobrol, ternyata dia adalah kalau nggak jadi Kisodo sekarang nih, kemungkinan dia jadi guru sejarah. Iya, betul. Karena dulu sempat masuk kuliah jurusan sejarah ya. Betul, pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah. Dan ini masih apal-apal ya, masih apal-apal sejarahnya. Insya Allah masih banget. Insya Allah masih banget. Oke, ini mungkin untuk cerita Kisodo juga kita akhirin aja sampai sini. Nah, betul. Gua pengen ngobrol tentang profil lo nih, Bang. Iya. Di profil lo, bahkan di channel lo ini kan sekarang lagi membahas tentang dukun ya. Iya. Ini menurut lo gimana sih? Dukun itu sebenarnya saya dukun, profesi saya dukun. Dukun. Saya lebih baik dipanggil dukun, Bang. Oke. Karena saya tidak punya kemampuan agama yang bagus. Saya tidak punya sekolah agama juga yang tinggi, tidak. Tapi saya punya keahlian. Keahlian yang mungkin bisa membantu orang-orang kaitannya dengan pengobatan lah. Jadi saya lebih baik dipanggil dukun. Karena dukun yang saya miliki itu adalah ya dari turun-temurun. Dukun yang memang sudah hidup di zaman para wali pada saat itu. Jadi dukun keturunan saya itu ya hidupnya di zaman wali. Jadi sudah banyak perbaikan-perbaikan atau istilahnya itu hal-hal yang tidak perlu dilakukan pada saat itu ya sudah dirubah. Jadi sesuai dengan apa yang diajarkan gitu ya sama keyakinan saya sebagai muslim. Jadi dukun yang dimaksud saya adalah dukun yang memang bisa mengobati orang. Jadi bukan dukun yang ada di media sosial nih, yang berkoar-koar yang nggak jelas. Yang lagi rame nih. Insya Allah bukan seperti itu. Nah, karena menariknya gini, Kisodo ini kan yang tadi dibilang profesinya sebagai dukun nih. Betul. Ya. Tapi dia membela pesulap merah nih. Ini kenapa nih? Kenapa? Alasannya kenapa nih? Nah, ini juga perlu saya tegaskan ya bahwa saya itu menyoroti Samsudin itu bukan kali ini aja, Bang. Video saya boleh dicek di channel saya. Itu sudah menyoroti Samsudin sudah 2 tahun yang lalu, Bang. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sudah membongkar prakteknya. Karena saya mencium hawa dari Samsudin ini orang yang tidak memiliki kemampuan dalam arti kata dukun yang semestinya. Maksudnya punya keahlian lah gitu ya. Keahlian dalam mengobati orang gitu.
Saya mencium videonya, melihat videonya itu mencium, wah ini seperti ada yang ganjil. Akhirnya saya review videonya dan saya buktikan trik-triknya. Itu 2 tahun yang lalu, Bang. Jadi bukan karena rame ini saya ikut-ikutan ya. Jadi 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu itu adalah mimpi saya adalah menggerebek Samsudin, Bang, memang. Waduh, sama lagi visinya pesulap merah. Dan ternyata didahului oleh pesulap merah dan saya, senang banget. Ya Allah, akhirnya ada anak muda yang pemikiran dengan saya, yang ingin membongkar praktek yang pengobatan yang menggunakan trik sulap gitu ya. Jadi istilahnya dengan adanya Bro Marcel saya tuh kayak tersampaikan misinya dan akhirnya membuat ramai. Saya senang banget karena bukan berarti ramai itu bikin gaduh, tapi ramainya itu akhirnya jadi banyak orang teredukasi, Bang. Iya betul. Coba Bang Jamal bayangkan, misalnya ada orang datang ke seorang misalnya orang pinter misalnya dengan kondisi sakit, Bang, perutnya membesar, datang ke orang tersebut berharap untuk sembuh, keluarganya ingin dia sehat, datang ke tempat tersebut ternyata cuma dibohongin pengobatan dengan trik sulap. Coba bagaimana, Pak? Iya. Habis itu disuruh bayar lagi. Bayarnya juga nggak murah. Nggak murah lagi. Kadang dia juga jual ini, jual itu. Yang ternyata orang itu mungkin bisa dikatakan sakit liver, Pak. Tapi dibilangnya kena santet. Ya, coba dibayangin deh. Jadinya sebenarnya saya tuh punya misi itu udah lama banget. Sebelum ini rame. Jadi adanya pesulap merah, sudah pasti saya support. Dia orang berani membongkar praktik-praktik yang sudah lama berakar di Nusantara, di bumi kita ini. Mungkin kalau Mas Udin tuh mungkin ya salah satunya, mungkin masih banyak lagi yang lain. Iya, pastilah, pasti. Ya, walaupun sampai sekarang masih pembuktian dalam arti kata untuk pihak yang berwajib masih memproses gitu ya. Tapi saya yakin kebenaran pasti menang sih, Bang. Nah, berarti Ki Saudo sendiri ini juga punya pengobatan nih? Iya. Oke. Terapi yang dipakai Ki Saudo ini kayak gimana nih? Kalau saya tuh tidak jauh dari air. Air. Kenapa? Karena air itu bisa mentransfer energi, Pak. Jadi air itu bisa masuk ke ranah tubuh kita, ke sel-sel yang paling kecil. Air itu. Jadi saya gunakan metode air itu juga karena memang ajaran dari leluhur seperti itu. Dan ternyata memang air itu dari zaman Nabi pun sudah digunakan pengobatan dengan cara air. Mungkin kalau teman-teman bisa tahu ada kisah yang Nabi Muhammad berdoa di depan air, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Itu ternyata memang nyambung ke situ dan saya meyakini bahwa doa itu bisa merubah energi air menjadi energi positif untuk hal apapun. Jadi makanya saya di nomor admin itu akan tertulis di situ semua pengobatan Ki Saudo menggunakan metode air. Air. Karena memang ada pengujian juga di mana ada air sama-sama jernih nih tadinya. Yang satu itu dikasih kata-kata positif, yang satu tuh dikasih kata-kata hujatan atau negatif. Itu yang negatif itu airnya keruh, Bang. Ada itu. Iya betul, di Power of Water ya masalahnya. Iya, percaya saya. Kalian bisa cari aja lah. Nah, ini yang digunain. Saya gunakan pakai metode itu ya, dengan metode itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang sakit dan tiba-tiba, karena ini cerita banyak nih ya, cerita banyak di mana ada orang yang sakit disembuhin terus muntah paku, terus keambil di dalam perutnya entah kawat, duri, ya kan, raktor, ya kan. Itu bener gak sih? Dari awal channel saya berkaitan dengan santet tuh saya bilang sama penonton saya bahwa tidak ada santet yang keluar paku, keluar benang, keluar jarum tuh nggak ada, bohong itu. Saya dukun loh yang ngomong nih. Dukun yang ngomong nih. Oke. Jadi santet itu ada beberapa jenis, tapi kalau seandainya buhul ada atau ikatan-ikatan itu ada. Tapi bukan dalam tubuh manusia ya. Itu lebih kepada tempat atau di mana objek yang akan dituju itu diserang atau dikirimkan santet nih ya. Nah, santet yang saya maksud atau sihir itu biasanya menyerangnya itu psikologi, kemudian sama racun. Santet itu cuma 2. Psikologi sama racun. Nah, seorang dukun itu biasanya untuk merusak psikologi itu juga ada 2 kemungkinan, Bang. Yaitu satu, memang orang ini bersekutu dengan jin. Tapi jarang sekali deh. Zaman sekarang udah nggak mungkin ada sih menurut saya. Tuh. Jarang sekali deh. Ya, karena pun kalaupun ada, orang tersebut tidak akan berdekatan, hidupnya tidak akan berdekatan dengan kita, masyarakat. Karena dia akan pasti menyendiri ya. Ini yang bersekutu ya, bukan yang bertemu dengan jin atau arwah-arwah ya. Oke, yang kedua, dengan cara merusak psikologi orang tersebut dengan cara yang real. Contoh misalnya menebarkan belatung di rumahnya.
Itu sebenarnya dia yang nebarin, bukannya jin. Oke. Dia makanya kalau dukun kan masih minta alamat nggak orang yang misalnya sih alamatnya di mana. Iya bener. Itu akan dia menaburkan entah ulat, entah belatung. Itu gimana caranya dia menaburkan itu untuk merusak psikologi orang itu. Dibikin ketakutan sendiri. Iya, akhirnya akan berpikir dia kena santet. Akhirnya dia bingung, stres, gila, Bang. Ya karena udah stigmanya sih. Tuh. Stigmanya ketika ada di depan rumah atau di depan warung ketika kita usaha, terus ada tanah kuburan lah, belatung lah, itu orang-orang udah berpikirnya pasti ada yang ngirimin gue nih. itu dia. Akhirnya terganggu itu. Akhirnya terganggu pikirannya kan. Iya. Nah, kalau berkaitan sama bersekutu dengan jin, ini juga ada, Bang. Tapi ya nggak mungkin, maksudnya ada, kita nggak mungkinin itu ada orang-orang yang bersekutu dengan jin. Kalau memang benar si dukun itu bersekutu dengan jin, dia kan juga bisa memanfaatkan jin tersebut. Gunanya untuk apa? Yaitu bisa untuk menaruh racun secara goib. Oke. Dan juga bisa mengetahui di mana si objek ini dia mengalami sakit di badannya. Itu yang diserang. Misalnya, contoh Bang Jamal punya penyakit mah misalnya. Si jin itu diperintahkan untuk merusak lambungnya. Oke. Dan dia secara tidak langsung akan di medis dinyatakan bahwa sakit lambung. Padahal itu yang benernya ya. Yang benernya ya. Jadi nggak ada namanya penyakit tidak terdeteksi. Karena memang santet itu menyerangnya ya penyakit yang ada derita. Iya. Gitu. Tapi orang yang bersekutu dengan jin ini juga susah untuk kita temuin lah gitu. Karena itu menurut gua sebutannya bukan dukun, sihir. Ya, tukang sihir. Sihir itu ada di dalam kitab agama gua nih, Al-Qur'an ya. Itu ada. Iya. Gitu, Bang. Tapi kebanyakan dukun sekarang saya bisa jamin ya, mungkin 1 atau 2 orang yang mempunyai ilmu seperti itu, tapi yang selebihnya nggak ada. Yaitu tadi dukun akal-akalan. Jadi jangan pernah percaya bahwa kalau kesantet tuh keluar paku, keluar jarum, keluar apa, keluar ini, keluar itu udah pasti nipu. Trik ya? Trik. Dan kan saya bongkar triknya 2 tahun yang lalu. Gimana oknum tersebut mengeluarkan paku dalam perutnya. Saya kasih tahu triknya, boleh dilihat di channel saya. Jadi saya bukan pansos di kali ini aja ya, karena memang saya sudah menyorotinya sudah 2 tahun yang lalu. Membongkar triknya di kebal di bor. Saya bongkar juga. Itu teman saya menjadi mediatornya. Kemudian kebal silet juga saya bongkar triknya. Kemudian cara dia mengambil keris di rumah orang juga saya bongkar triknya. Ada semua di video saya. Begitulah, Bang. Menarik sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lengkapnya mengenai perdukunan yang dibongkar sama pesulap merah ataupun yang lainnya, itu kalian bisa langsung aja ke channelnya Ki Sodo di mana? Ki Sodo Bono Official. Nah, untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Dan sekarang nih Ki Sodo ini lagi masih membahas tentang si Gus Udin. Kita panggilnya Udin aja. Udin aja. Karena Gusnya nggak tahu dari mana itu. Karena Gus itu sakral ya? Gus itu ya sakral dong. Itu bisa dibilang tokoh di Jawa Timur yang paham sekali dengan agama. Panggilnya Gus. Iya. Si Udin ini surat Anas saya nggak tahu. Dan di channel saya itu Bang Jamal, kan di situ ada tulisan ya di layarnya, konsultasi dan edukasi supranatural. Oke. Nah, ini saya mau jelaskan di sini teman-teman ya. Jadi kaitannya dengan orang-orang yang masih ragu karena didiagnosa oleh oknum yang katanya orang sakti atau orang pintar kena santet dan masih ragu-ragu, boleh konsultasi ke saya. Jangan sampai terjerumus lebih jauh yang dibilang kena santet padahal bukan. Jadi istilahnya kita bisa memberikan ciri-ciri dan edukasi kaitannya yang santet benar kayak gimana sih, yang bohongan itu seperti apa sih jadinya, dan itu teman-teman bisa langsung hubungi saya dan itu gratis. Tuh, gratis. Untuk konsultasi aja ya. Gratis. Kalau manggil ya nggak tahu juga kalau manggil. Ya itu nanti nego aja lah sama Ki Sodo. Tapi kalau konsultasi demi Allah gratis. Jadi boleh nanya-nanya, takutnya banyak orang masih terperdaya dengan oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab kaitan dengan kena santet, kena sihir dan sebagainya. Karena kan masyarakat kita virusnya Mas Udin itu sangat kuat loh di masyarakat kita loh.
Kalau nggak percaya gini aja, kalau ada apapun, orang sakit apapun di YouTube manapun, pasti ada yang komentar, bawa aja ke Gus Samsudin, bener nggak? Betul. Di LM juga ada, di Lentera Malam. Itu virus bahaya menurut saya. Bahaya ya. Bahaya itu. Sampai salah satu YouTuber juga yang suka menangi ODGJ, kan karena netizen. Coba bawa aja ke Udin. Akhirnya dibawa ke Udin kan. Dan akhirnya kemarin baru klarifikasi, dia juga merasa dibodohi juga. Oke, itu ya. Nah itulah. Bahaya banget. Bahaya lah pokoknya. Dan buat teman-teman yang nggak begitu paham juga tentang apa yang tadi dibicarakan, itu langsung aja lah ke channel YouTube-nya Ki Sodo. Moga Ki Sodo nanti mungkin jelasin kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya nih. Betul, ya, betul. Di channelnya Ki Sodo Buono. Iya. Dan kalau untuk konsultasi di jam 13 sampai 15, itu di sesi pertama, sesi kedua tuh jam 19.30 sampai pukul 21. Terakhir nih. Ki Sodo bisa nerawang gitu ya? Enggak, Bang. Dukun asli nih. Dukun asli. Tapi saya bisa bukan menerawang. Kalau bisa dibilang kita gini ya, bisa dibilang bukan nerawang, tapi bisa kata lainnya adalah saya tuh kan punya media kertas. Kertas. Jadi kalau dibilang menerawang sih bukan ya, menebak juga bukan. Tapi saya sebenarnya nggak pernah mau sih. Nggak pernah mau untuk diminta itu. Nggak pernah mau diminta itu. Saya tuh punya metode, yaitu dengan cara kertas dengan bara api. Diapain tuh? Itu biasanya tidak kaitannya dengan manusia sih sebenarnya sih ya. Tapi menguak lebih bisa dibilang hal-hal yang misteri. Jadi bukan nerawang juga sih itu ya. Bukan. Jadi misalnya kalau Bang Jamal lihat channel saya di KM50, saya pernah menguak misteri kaitan dengan KM50 dengan simbol-simbol gambar. Oke. Itu. Jadi bukan menerawang lah ya. Ya. Lebih kepada kita mengungkap misteri. Ya. Yang penasaran pokoknya langsung aja lah ke channel Ki Sodo lah. Yaudah, Ki Sodo, terima kasih nih. Ya, sama-sama. Buat kedatangannya di channel Lentera Malam ya. Sukses buat channelnya. Dan semoga pengobatannya ini bisa mengedukasi yang lain juga. Amin. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya. Tuh. Yaudah, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Ki Sodo Bono. Izin pamit. Bye.